Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Data Mining. Pada materi kali ini, kita akan membahas terkait visualisasi atau graf. Secara umum, visualisasi adalah bentuk atau gambar yang ditampilkan pada layar dengan tujuan untuk memahami sebuah informasi dalam bentuk grafik atau tampilan visual gambar. Visualisasi berperan penting dalam bidang machine learning dan data science, terutama untuk memahami informasi kunci yang perlu ditemukan dalam data yang mungkin tidak bisa terlihat dalam bentuk baris, tabel, dan sebagainya. Visualisasi yang baik dapat menceritakan sebuah cerita tentang data Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah kalimat. Sebuah bentuk visualisasi yang baik akan memudahkan user mendapatkan informasi dengan cepat tanpa harus membaca deskripsi secara detail yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Bentuk visualisasi sendiri di dalam data mining, terutama dalam bahasa pemrograman Python, menggunakan library khusus untuk membuat grafik-grafik sesuai kebutuhan. Adapun library yang digunakan yaitu Matplotlib. Anda dapat menginstalnya terlebih dahulu untuk sebelum dapat menggunakannya. Jenis visualisasi terdapat dua, yaitu visualisasi variabel, kemudian visualisasi statistik. Visualisasi variabel terdiri dari pie chart, bar, line, scatter plot, dan heat map. Sedangkan visualisasi statistik terdiri dari histogram, correlation, descriptive, grouping, dan ANOVA. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk grafik yang paling umum yaitu pie chart. Pie chart digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Pie chart biasanya digunakan untuk memberikan informasi tentang pembagian pada setiap kelas. Kemudian ada bar chart. Bar chart merupakan tool visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Umumnya, bar chart menunjukkan histori perbandingan antara satu blok dengan blok lainnya, atau dengan kategori satu dengan kategori lainnya. Kemudian terdapat lagi yang namanya line graph. Line graph bentuk visualisasi selain diagram lingkaran dan diagram batang. Bentuk ini identik dengan visualisasi dalam bentuk yang berhubungan atau berkaitan dengan waktu, baik itu tanggal, jam, dan sebagainya. Diagram garis lebih berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data dalam kurun waktu tertentu atau dalam periode tertentu. Kemudian ada scatter plot. Scatter plot berfungsi untuk melihat pola atau mendapatkan informasi terkait pola atau pencilan dari sebuah data. Scatter plot dapat menggambarkan kemiripan antara satu data dengan data lainnya. Kemudian terdapat pula heat map. Bentuk heat map berfungsi untuk membandingkan data dengan dimensi yang banyak. Contoh di dalam slide kita bisa melihat kondisi perbandingan antara kota, kemudian dibandingkan dengan suhu dan temperaturnya. Kemudian terdapat juga perbandingan terhadap bulannya. Jadi heat map di sini dia mencoba
memetakan 3 dimensi antara kota, bulan, dan suhu. Nah, 3 dimensi inilah yang dapat dipetakan oleh heat map. Selanjutnya ada histogram. Histogram adalah bentuk visualisasi yang cukup penting dalam memahami distribusi pada data. Pada kasus-kasus tertentu, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apakah sebaran data yang kita gunakan untuk training atau data latih sudah merata. Nah, ini dapat digambarkan dalam bentuk histogram. Sebagai contoh, data spesifikasi mobil. Kita dapat melihat apakah kategori atau jenis mobil yang digunakan dari berbagai merek itu sudah cukup merata. Nah, terlihat pada histogram, ya, di situ terdapat sebuah kategori yang memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding yang lain. Maka data ini perlu kita normalisasi terlebih dahulu. Histogram erat kaitannya dengan pemanfaatan library Panda dalam hal mengolah data. Kemudian ada juga correlation atau quotient. Korelasi merupakan suatu pengukuran sejauh mana nilai saling tergantungan antar variabel. Quotient merupakan hubungan antar sebab dan akibat antar dua variabel. Baiklah, itu mungkin beberapa bentuk visualisasi atau graf yang dapat digunakan dalam data mining. Untuk selanjutnya, kita dapat mencoba kode program yang menampilkan bentuk-bentuk visualisasi. Sekian dan terima kasih.